Oke kakak semuanya, bagi honorer tidak lulus PTKK 2024 bersiap diangkat PTKK pada waktu. Namun tentunya kawan-kawan bertanya-tanya ya, kapan sih jadwal pengangkatan PTKK pada waktu? Pada video ini saya akan memberikan informasi terbaru yaitu jadwal pengangkatan PTKK pada waktu. Dikarenakan di sini untuk regulasi serta daftar nama ini sudah jelas ya. Nah, kira-kira kapankah kita diangkat PTKK pada waktu ketika tidak lulus seleksi PTKK 2024 maupun juga CPNS? Yuk kita simak informasinya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kakak yang baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika saya menyajikan informasi terbaru, kamu nggak akan ketinggalan informasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bagi teman-teman di sini menurut pada Kemenpan RP yaitu nomor 16 tahun 2025 bahwasanya terkait tentang pemerintah dengan perjanjian kerja untuk yang pada waktu. Dan di sini disebutkan bahwasanya tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PTKK khususnya yang terdaftar di database PKN sebagai upaya penyelesaian penataan non-ASN ya dan juga pemenuhan kebutuhan ASN serta memperjelas status pegawai non-ASN, kemudian juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka di sini nanti teman-teman bisa diangkat untuk menjadi PTKK pada waktu. Di antaranya untuk jabatan guru, tenaga pendidikan, kemudian tenaga kesehatan, teknis, kemudian juga untuk yang pengelola operasional, operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional serta penata layanan operasional. Nah, bagi yang tidak lulus seleksi nanti akan diangkat menjadi PTKK pada waktu. Nah, kira-kira kapan sih jadwal pengangkatan PTKK pada waktu ini? Oke, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu kapan pengangkatan honorer jadi PTKK pada waktu dimulai. Ini adalah untuk jawabannya teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Depok ya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menerbitkan Kemenpan RP nomor 16 tahun 2005, yaitu tentang PTKK pada waktu. Pemerintah Kota Depok menegaskan kesiapannya untuk menjalankan regulasi yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau honorer yang masuk dalam database PKN ya. Nah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Depok Rahman Budiarto mengatakan regulasi tersebut merupakan strategi penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini belum memiliki status yang jelas. Mulai penerapan PTKK pada waktu, kami optimis seluruh pegawai non-ASN yang terdaftar di database PKN dapat memiliki kejelasan status kepegawaian katanya. Dia menjelaskan bahwa proses ini baru akan dimulai ya, yaitu setelah seluruh tahapan seleksi calon aparatur sipil negeri atau CASN, termasuk seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS dan juga PTKK tahap 1, tahap 2, ini selesai dilaksanakan teman-teman. Rahman menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan PTKK pada waktu direncanakan mulai dilakukan pada bulan Juli 2025 ya. Jadi dari informasi ini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasannya untuk proses dari pengangkatan PTKK pada waktu ini nanti dilakukan setelah selesai proses seleksi CASN. Termasuk juga untuk proses seleksi CPNS dan juga proses seleksi PTKK tahap 1 dan juga tahap 2 ini selesai dilaksanakan. Dan di sini nanti untuk pengajuan kebutuhan PTKK pada waktu itu nanti direncanakan mulai bulan Juli 2025. Jadi untuk teman-teman non-ASN dan PKN yang nantinya yang sudah tidak lulus seleksi PTKK 2024 dikarenakan tidak diberikan informasi ya. Maka nanti bulan Juli 2025 ini nanti baru diajukan untuk kebutuhannya yang akan digunakan teman-teman pada waktu. Dan selanjutnya untuk beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam kebijakan ini meliputi tenaga non-ASN yang terdata dalam database PKN, kemudian telah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus ya, atau sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi PTKK tahap 1 dan juga tahap 2, namun belum berhasil mengisi lowongan formasi tersedia. Jadi di sini nanti untuk Juli 2025 adalah pengajuan formasi atau kebutuhan, kemudian berikutnya teman-teman yang kriteria bisa diangkat pada waktu itu adalah honorer yang terdapat di database PKN yang tidak lulus seleksi CPNS maupun juga tidak lulus seleksi PTKK baik tahap 1 maupun juga tahap 2. Dan selain memberi kejelasan status kepegawaian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik ya, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga teknis operasional.
Pemkot Depok menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik demi kesejahteraan tenaga non-ASN ya. Nah, jadi sekali lagi di sini Juli 2025 akan menjadi momentum penting dalam penataan status tenaga non-ASN di Depok. Nah, kami serius mendukung reformasi birokrasi sekaligus memberikan kesejahteraan ya yang lebih baik kepada pegawai non-ASN. Nah, tentunya kalau misalkan kita cek pada jadwal, seperti yang katakan, kalau misalkan di sini kita mengacu pada jadwal seleksi PDKK tahap 2, ini kan terakhir diperbaharui lagi ya, untuk ini diperpanjang lagi untuk pendaftaran seleksi itulah sampai dengan tanggal 20 Januari. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan kita lihat, tadi kan disampaikan bahwasanya untuk jadwal pengangkatan PDKK pada waktu itu dilaksanakan setelah seluruh proses rangkaian seleksi CPNS dan PDKK termasuk tahap 1, tahap 2 ini selesai dilaksanakan. Dan di sini kita lihat yaitu untuk usul penetapan PDKK yang tahap 2 itu kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Nah, tadi disampaikan bahwasanya untuk pengangkatan PDKK paruh waktu itu adalah dimulai di bulan Juli 2025. Selanjutnya diperjelas juga di sini pada surat edaran dari Kemenpan RP ya terkait penjelasan pengadaan PDKK. Bahwasanya di sini nanti teman-teman yang akan diangkat menjadi PDKK paruh waktu ini adalah teman-teman yang tidak lulus seleksi CPNS dan juga seleksi PDKK asalkan teman-teman itu di sini sudah terdaftar ya, yaitu pada pangkalan database sebagai pegawai non-ASN PKN atau yang sudah terdaftar pada database PKN, tidak lulus seleksi tahap 1, kemudian tidak lulus CPNS, kemudian di sini nanti teman-teman seluruhnya diminta untuk mendaftar tahap 2. Kalau misalkan nanti nggak lulus ya kita akan diangkat untuk menjadi PDKK paruh waktu. Dan kita lihat pada Kepman RP nomor 16 tahun 2004 tentang PDKK paruh waktu untuk tahapan dari pengadaan PDKK paruh waktu itu awalnya adalah di sini pejabat pendidikan pegawaian atau PPK, bupati, wali kota maupun juga gubernur itu mengusulkan rincian kebutuhan PDKK paruh waktu ya kepada Kemenpan RP. Nah, di sini untuk pengusulan kebutuhan itu dilaksanakan pada bulan Juli ya. Inilah bulan Juli 2025. Selanjutnya tahapan berikutnya setelah pengusulan ini nanti rincian kebutuhan paruh waktu bagi non-ASN di database PKN itu nanti diusulkan seluruhnya oleh PPK ya. Dan selanjutnya di sini nanti dari Menpan RP menetapkan rincian kebutuhannya. Kemudian di sini nanti rincian kebutuhan perawat itu terdiri dari jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga untuk unit penempatannya nanti di mana. Nah, selanjutnya setelah itu langsung diberikan yaitu untuk nomor NPTKK ya. Jadi PPK mengusulkan NPTKK atau nomor identitas pegawai ASN ini adalah paling lama 7 hari setelah mendapatkan penetapan. Jadi alurnya nanti adalah seperti itu. Setelah itu nanti Kepala PKN menetapkan nomor induk PTKK, PTKK paruh waktu ya maksudnya. Kemudian nanti diterbitkan nomor induk PTKK. Dan setelah itu teman-teman nanti akan menerima SK PTKK sebagai paruh waktu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti setelah penetapan pengangkatan paruh waktu, nanti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira demikian, selamat menunggu ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang terdaftar di database PKN. Meskipun nggak lulus, nanti tetap kita mendapatkan NIP dan juga SK. Diangkat juga menjadi PDKK meskipun masih paruh waktu ya. Oke, demikian salam sukses ya untuk kita semuanya.